Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bima series, yaitu Kota Mati part 14-nya. Setelah kemarin gua terkejut ya, ternyata selama ini si Martin itu pura-pura ya, bre ya. Walaupun sebenarnya gua udah bilang, tapi setelah makin kesini kayaknya gua nggak yakin dengan feeling gua. Ternyata beneran, bre, dia pura-pura itu. Dan tapi ada keuntungannya saat dia nyamar gini. Keuntungannya adalah dia berhasil mempelajari tentang kekuatan titisan, dan dia juga menjadi salah satu yang bisa mewujudkan bentuk titisan itu walaupun hanya dari tangannya aja ya, sama seperti Bima. Dan kita nggak tahu kalau Bima bisa semuanya satu badan ya, kita juga nggak tahu karena itu masih dirahasiakan ya, bre ya. Oke, kira-kira seperti apa dan bagaimana kelanjutannya, langsung aja kita ke channel Bima series. Let's go. Langkahku berat tapi tekadku baja. Di tiap sujud ku temukan kekuatan. Sabar jadi pedangku, iman jadi perisaiku. Hanya pada Allah ku gantungkan harapan. Bangkitlah Masul Official, bakar peri jadinya jiwa. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Bima Series. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bima Seriesnya, dan juga tentunya channel Masul Official ya, bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin ya. Dan langsung aja, bre ya, kita play. Yeah, let's go. Bima Series. Whoa. Bima Series. Kita harus memberitahu Arthur bahwa mereka memiliki rencana licik untuk menjatuhkannya. Ya, Arthur harus tahu situasi ini. Pedro, apa yang telah kau beritahu padanya? Sepertinya mereka mengetahui sesuatu. Itu gue cuma bilang bahwa tujuan kita kesini untuk menghabisi The King. Dasar bodoh. Kenapa kau memberitahukan itu padanya? Jika mereka tahu rencana ini, mereka akan jadi lebih waspada. Haha, berarti bagus. The King gak jadi harus mati. Dia Kau kan ini ngefans banget. sebenarnya berpihak pada siapa, Pedro? Ya, gue memang saat ini bekerja di bawah naungan Sembilan Naga. Tapi kalau soal misi yang satu ini, gue gak setuju sama sekali dari awal. Kau tahu Oke. itu, Alex. Pedro, ku ingatkan padamu, jangan mengacaukan misi ini. Alex, walau gue gak mengacau, apa misi ini benar-benar akan berhasil? Ini misi tentang menghilangkan nyawa seorang The King. Menurut gue, itu mustahil untuk dilakukan. Masuk akal, Sofia Pedro, masuk akal. pasti memiliki alasan yang kuat kenapa misi ini dilakukan sekarang. Jika misi ini nggak ada kemungkinan berhasil, dan mungkin si Coven itu memberikan kita misi ini. Dan juga si Elliot, dia juga bilang bahwa dia memiliki kartu as yang akan dia keluarkan untuk menghabisi The King. Wah, Si jangan-jangan Elliot gila istrinya itu The King, bre. terlalu pede jika dia berpikir bisa menghabisi The King. Kita lihat saja bagaimana endingnya nanti. Tugas kita sekarang adalah menyibukkan dua orang itu agar mereka nggak memberikan bantuan pada The King. Kau lakukan tugasmu, Pedro. Jangan membangkang lagi. Kau tahu kan konsekuensi jika Sembilan Naga murka. Cih, baiklah, maafkan gua, King. Sepertinya gua memang ditakdirkan jadi musuhmu. Semoga Oke. kau selamat dari misi ini. Gua juga nggak mau kena hukuman dari Sembilan Naga. Oke. Jadi gimana? Apa kita langsung pergi ke Arthur? Atau kita urus dulu mereka? Jika kita sekarang pergi ke Arthur, mereka pasti akan menghalangi kita. Oke. Jalan terbaik saat ini adalah menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Bre, Oke. ini kan Baiklah, kita bicara soal The kalau King begitu, ya. ayo kita lebih Dan serius juga lagi si sekarang. Isida. Harusnya kan mereka itu lebih kuat daripada Jenderal Sembilan Naga ya. Seharusnya ya, melihat dari pengalaman mereka dan pamer mereka. Tapi di sini kayak seimbang Baiklah. gitu loh. Sudah lama Itu aku baru nggak pendapat serius gua aja bertarung sih, selama maaf ini. ya kalau mungkin nggak setuju. Sepertinya inilah saatnya. Ya, ini baru pertama kali gue lihat, bre. pedangnya mirip Zoro punya ya, coraknya.
Senjata apa sih yang dia pakai nih, Bre? Mata hitam. Ternyata dia juga pengguna mata hitam. Sama seperti Jerry. Wah, sudah lama sekali. Aku tidak menyaksikan kekuatan dari si Master Instinct itu. Sialan, dia benar-benar serius kali ini. Menghadapi pemimpin klan Ryu Black Eyes, itu sungguh merepotkan sekali. Sepertinya, gue juga nggak boleh lagi menahan diri dan bermain-main di Gue baru situasi lihat, ini. Bre. Maaf ya, mungkin karena Jika gue kan kau nonton masih dari awal menahan diri, soalnya. kali ini kau pasti akan benar-benar mati, Pedro. Nah, udah mulai serius semua ini, Bre. Oke, sesuai bajunya juga ya, warnanya hijau, hijau stabilo gitu. Apa ya warnanya kayak hijau, kayak biru gitu. Oh, dia pakai juga senjatanya, Bro. Gusteng kan setara sama hampir setara sama si bapaknya Bima. Seharusnya dia kuat, Bre. Seharusnya lebih kuat daripada Alex. Seharusnya ya. Padahal dia niatnya cuma ngantar, malah ikut Apakah pertarungan hanya bisa juga. lari? Lari dan lari, menghindari seranganku, Alex. Tidak. Siap, aku benci sekali bertarung melawan orang sepertinya. Black Eye, mata hitam. Bukan mata hitamnya si Epit ya ini ya, beda ya. Wih, bisa, Bre ya. Tendangan seorang Ishida dia bisa, Bre. Ya nama juga jenderal ya, Bre ya. Nitori. Habis nggak lu? Nggak kena sih. Ngeri banget nih orang, Bre. Ngeri banget. Kalau orang kena mungkin sudah jadi abu ya. Bukan terbelah tapi jadi abu. Boleh juga kau ternyata bisa menghindari jurusku. Sial, jurus yang ia gunakan sungguh mematikan. Gue gak boleh terkena serangan itu. Kau, walau bukan lagi di masa premu, kau masih sulit untuk dihabisi, King. Menyerahlah dan katakan di mana markas Sembilan Naga berada, di mana mereka bersembunyi selama ini. Kau harus membunuhku jika kau ingin mendapatkan informasi dariku. Jika aku membunuhmu, bagaimana bisa Bener, aku bisa nggak mendapatkan dapat informasi. Itu artinya kau tak akan mendapatkan informasi apapun dariku, King. Oke. Kau sedang menguji kesabaranku sepertinya. Rasain tuh. Mantap, Bre. Sedikit puluh ini, Bre, sorry ya. Menyerahlah. Kau bukan apa-apa bagiku. Aku bisa saja membunuhmu saat ini. Tapi, aku menginginkan informasi darimu. Kau akan hidup jika kau mau membuka mulutmu itu. Kau itu baik sekali, King. Bahkan, kau masih mau berbelas kasihan pada musuhmu. Tapi sayang sekali, yang aku inginkan saat ini,
adalah pertarungan hidup dan mati. Berarti Oh, langsung aja kalau deh, begitu bapaknya baiklah. Bima, sikat aja. Aku akan membuat kematianmu lebih cepat. Tunggu, ada hadiah yang akan kuberikan. Satu informasi untukmu. Katakan, Mungkin anakmu saat ini berada dalam bahaya. jika lawannya hanya kelompok zat merah, Aska pasti bisa menanganinya. Pikiranmu itu pendek sekali sepertinya. Kau kira di misi penting ini 9 naga mereka akan hanya mengandalkan kelompok lemah seperti Siap Merah saja? Naif sekali pemikiranmu. Bicara yang benar, dan jangan bertele-tele. Baiklah, saat ini di tempat Siap Merah dan anakmu berada, ada seseorang yang diutus untuk membantu mereka dari awal. Dia adalah kandidat terkuat untuk masuk ke deretan 9 naga. Jika Jenderal 9 naga berjumlah 10, mungkin dialah yang berada di posisi 10. Jadi, maksudmu di sana ada seseorang yang sama kuatnya dengan Jenderal 9 Naga. Ya, begitulah. Kau sendiri pasti tahu seberapa kuatnya para Jenderal 9 naga. Jika itu benar, berarti Bima dan teman-temannya dalam bahaya. Aska mungkin saja bisa melindungi, tapi jika hanya mengandalkan Aska sendiri, mungkin dia akan kesulitan juga untuk menghadapi orang itu. Karena Jenderal 9 Naga itu levelnya di atas mereka semua. Wah, awas kena jebakan. Nah, tuh kan. Cih, sial. Aku lengah. Dia melepaskan diri. Kau lengah, King. Aku jadi bisa melepaskan diri. Tenang saja. Aku akan membuatmu merangkak di tanah sekali lagi. Itu nggak akan terjadi lagi. Karena Aduh, aku nggak akan bermain-main sekarang. wih, merah bre, sama-sama merah nih kayaknya. Ayo, King. Buat pertarungan ini lebih berbahaya lagi. Jika itu mau, baiklah. Wih, ada banyak banget tanduknya bre. Berapa itu? Banyak banget bre. Wih, auranya ngeri. Wah, Arthur sudah mulai serius nih. Arthur, Seperti biasa, kekuatanmu itu sungguh luar biasa, Arthur. Wah, kekuatan intimidasi ya sangat luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang The King. Inilah yang gua mau. Pertarungan hidup dan mati. Nekat nih orang bre. Cuma demi gelar dia pengen kayak gitu ya. Aduh, kok imbang gitu ya bre ya? Ini seorang The King loh, kok bisa imbang gitu ya? Iya bre, kok bisa gitu sih? Mungkin ini kesempatan gua. Di saat semua lengah, gua harus menyusup ke dalam bangunan itu dan Oke, menyelamatkan cepat. Rama segera. Cepat, biar kalian bisa pergi dari tempat ini. Dari informasi yang diberikan Martin, kemungkinan Rama disekap di lantai atas. Gua harus segera menuju ke lantai atas. Aman nggak? Cepat, ayo. Biar cepat ketemu si Rama. Nah, ini dia, mungkin di sini. Kosong, bre. Jangan-jangan gak dipindahin dia.
Apa di sini? Wah, kosong juga. Hah, sial. Di mana mereka menyekap Rama? Apa mungkin Rama sudah dibawa pergi oleh mereka? Masuk akal, kayaknya dipindahin deh. Wah, siapa lagi ini? Sabuknya ada tulisan X lagi. Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Terdengar langkah kaki seseorang. Sepertinya masih ada musuh di dalam gedung ini. Serem banget, siapa lagi ini, Bre? Karakter baru lagi nih. Siapa ya? Wih, pakai topeng lagi, Bre. Stylenya kayak Sasuke gitu ya. Siapa dia? Gua rasa dia orang yang kuat. Hah, sepertinya di luar keadaan semakin memanas. Bisa-bisa aja mereka nggak melibatkan gua dalam pertarungannya. Dan entah untuk apa juga, mereka menyekap seorang bocah di ruangan belakang sana. Sialan, gua merasa sangat bosan. Mungkinkah yang ia bilang itu adalah Rama? Oke, Gua betul harus betul segera betul. menyelamatkan Rama. Ah, lama ada Sial. aja. Gua mengacaukannya. Hah, ketahuan sudah gua. Sial, bagaimana ini? Jika harus bertarung saat ini, gua nggak ada tenaga lagi. Iya, Untuk lu nggak menghadapi punya dia. tenaga. Ah, lama ketahuan lagi. Wah, bersambung, Bre, ya. Nah, Bre, itulah tadi ya kita merasakan animasi dari Bima Series, dan ternyata apakah jika ketahuan, Bre, ini posisi yang sangat sulit. Dan yang paling gua heran, Bre, seharusnya kan The King itu orang yang kuat walaupun nggak di masa prime-nya lagi. Seharusnya dia itu yang kuat gitu loh. Dan dengan jenderal, salah satu jenderal Sembilan Naga, dia kok bisa seimbang ya, Bre? Apakah para jenderal Sembilan Naga itu kekuatan setara kayak The King? Atau gimana, Bre? Ini kalau gua ngelihat malah The King kayaknya seimbang banget, kayak nggak ada kelebihannya, nggak lebih kuat dari para jenderal-jenderal Sembilan Naga gitu loh. Kalau dilihat dari pertarungannya ya, tapi kita nggak tahu akan diberi kejutan apa. Mohon maaf kalau kalian nggak sependapat ya, ini baru cerita aja ya. Tapi kita lihat aja nanti ya, adakah kejutan atau apa? Kita tunggu aja. Cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak keren. Kesuksesan